نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, selalu kita memuji Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul di rumah Allah yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat Jumat. Dan perlu sama-sama kita camkan dalam diri kita, tujuan kita diciptakan di atas muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Kemudian marilah kita memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad, kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat, yang kelak akan mendapatkan pertolongan di yaumil akhir kelak, amin ya rabbal alamin. Kemudian kaum muslimin, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara yang lain kecuali dengan beramal soleh, mentaati Allah dan menjauhi apa-apa yang Allah larang. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, satu hal yang wajib kita imani bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah melakukan suatu perbuatan yang sia-sia atau sekedar main-main saja tanpa ada maksud dan tujuan tertentu. Akan tetapi perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu dilandasi oleh hikmah yang bisa jadi kita ketahui atau tidak kita ketahui. Demikian pula dalam penciptaan kita ini, dalam penciptaan manusia ini juga memiliki hikmah. Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah tertentu dalam penciptaan manusia. Sebagian manusia bisa menjalankan hikmah penciptaan tersebut dan sebagian lagi tidak bisa menjalankannya, baik karena kebodohannya atau karena kedurhakaannya kepada Allah. Di dalam khutbah yang singkat ini kita akan menyebutkan secara singkat dua hikmah penciptaan manusia. Hikmah yang pertama yaitu agar manusia memiliki ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Hikmah penciptaan ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam firman-Nya, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Yang artinya Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah
berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasannya Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan agar kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Quran surah At-Talaq ayat 12. Kaum muslimin, di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan bahwa Dia menciptakan langit dan bumi serta di antara keduanya agar hambanya mengetahui, agar hambanya memiliki ilmu bahwa Allah Maha mengetahui dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Oleh karena itu kaum muslimin, mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah, yaitu tauhid asma wa sifat, adalah salah satu dari tujuan penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang disembah, yang benar-benar disembah, yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Muhammad ayat 19. Kaum muslimin, hikmah yang kedua agar manusia beribadah hanya kepada Allah saja. Hikmah kedua ini juga telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Kemudian dalam ayat tadi makna dari liya'buduni, yaitu beribadah kepadaku, adalah liwahiduni, mentauhidkan Allah, mentauhidkan aku, kata Allah. Maksudnya seseorang tidaklah dinilai beribadah kepada Allah sampai dia mentauhidkan Allah dalam ibadah, sampai dia ibadah tujuannya hanya untuk Allah saja, yaitu dengan tidak beribadah kepada selain Allah. Jika di satu waktu seseorang beribadah kepada Allah dan di waktu yang lain dia beribadah kepada selain Allah, maka dia tidaklah dinilai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini karena ibadah yang dia lakukan kepada selain Allah itu akan membatalkan ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, karena dia tidak mentauhidkan Allah di dalam beribadah tersebut. Oleh karena itu kaum muslimin, semakna dengan tafsir tersebut adalah memaknai beribadah kepadaku dengan yufriduni bil ibadati, mengesahkanku, kata Allah, dalam beribadah. Inilah yang membedakan antara penciptaan manusia dengan binatang. Karena hikmah tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan akal kepada kita manusia. Allah juga mengutus Rasul kepada manusia dan menurunkan kitab-kitabnya yang mulia. Seandainya penciptaan manusia itu sama dengan binatang, seandainya kita ini sama dengan binatang, tentu diutusnya Rasul dan diturunkannya kitab-kitab yang mulia adalah perbuatan yang sia-sia semata. Jika kita renungkan kaum muslimin lebih dalam lagi, hikmah kedua ini merupakan konsekuensi dari hikmah yang pertama. Artinya, ketika seorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-nama Allah yang husna, yang baik, yang mulia, dan mengenal kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada satupun makhluk yang mampu menandingi Allah dalam kesempurnaan sifat tersebut, tentu hamba tersebut akan beribadah kepada Allah saja dan tidak beribadah kepada selain Allah. Dua hal tersebut adalah hikmah, sebab atau alasan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai manusia. Bisa jadi terwujudkan dan bisa jadi tidak. Oleh karena itu,
kita jumpai berbagai jenis manusia dalam merealisasikan hikmah penciptaan mereka. Ada di antara mereka, di antara manusia, yang pertama tidak beribadah kepada Allah sama sekali, dan tidak pula beribadah kepada selain Allah. Jenis manusia yang kedua tidak beribadah kepada Allah sama sekali, namun beribadah kepada selain Allah. Jenis manusia yang ketiga beribadah kepada Allah dan juga dia beribadah kepada selain Allah. Jenis manusia yang keempat beribadah kepada Allah saja dan tidak beribadah kepada selain Allah. Tidak kita ragukan lagi kaum muslimin yang betul-betul menjalankan tujuan penciptaan mereka sebagai manusia adalah jenis manusia yang keempat tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dalam hamba-hambanya yang mampu merealisasikan ibadah hanya kepada Allah semata. Amin ya rabbal alamin. Sebagai kesimpulan, terdapat dua hikmah atau tujuan penciptaan manusia. Yang pertama yaitu agar manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengetahui kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya. Kemudian yang kedua, agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tuntutan dan konsekuensi dari pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dalam surah Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah bersumpah demi masa, sungguh manusia seluruhnya berada dalam kerugian kecuali empat. Yang pertama orang yang beriman, yang kedua orang yang beramal soleh, yang ketiga orang yang saling menasihati dengan benar, dan yang keempat orang yang saling menasihati dengan sabar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa hsyurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.